Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan fid din wa akhwati fillah, ya'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, karunia dan nikmat yang tiada terhingga, ya. Sehingga semakin banyak hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibayarkannya dengan syukur yang tidak seimbang. Nikmat begitu banyak diberikan oleh Allah, sementara rasa syukur kita ya begitu-begitu aja, ya. Kebanyakan dari kita mungkin banyak yang lalai bersyukur, dan kalaupun bersyukur ya tidaklah syukur yang yang dapat mengimbangi, ya, atau tidak bisa dikatakan orang yang bersyukur dalam artian yang sesungguhnya. Karena kita akui, ya, bahwa rasa syukur kita masih sangat kurang dan jauh dari yang diharapkan sebenarnya. Inilah yang harus kita tingkatkan, mengingat betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, ya. Oleh karena itu kita harus menambah ilmu pengetahuan kita agar semangat kita di dalam bersyukur lebih, ya, insyaallah, ya. Karena rasa syukur itu sangat erat hubungannya dengan pengetahuan yang ada dalam diri kita. Dialah orang-orang yang jahil tentang agama ini maka rasa syukur mereka sangat minim, ya. Jadi semakin tidak memahami agama, semakin jauh dari rasa syukur. Ayol ikhwah. Oleh karena itu orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah para ulama. Ya. Orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah itu ya para ulama. Mereka lah teladan setelah Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka adalah orang yang paling besar kesadarannya di dalam berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan mempelajari agama ini, ya, akan menumbuhkan semangat yang besar dalam diri kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam ke Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ayyuhal ikhwah, pada malam ini kita membahas satu kitab, ya. Sebenarnya kitab ini kalau Anda lihat, ya, ini judulnya itu bukan Fadlul Islam sebenarnya. Tapi judulnya itu adalah Ushulul Iman. Ya. Ini nanti kita lihat di dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau menyebutkan di sini sebenarnya kitab ini judulnya adalah Ushulul Iman. Ushulul Iman sebenarnya. Tetapi mungkin dalam penerjemahannya, ya, disebutkan Fadlul Islam. Ya hampir inilah
Karena kalau judul itu kan biasanya meliputi isi ya. Jadi dari judul itu tergambar apa isinya. Kita lihat nanti di daftar isi ya. Kalau kita lihat ya judulnya Fadlul Islam untuk Usulul Iman, ya masuk ya. Masuk sebenarnya. Oleh karena itu ya kita lihat di sini dari halaman pertama ya, halaman 1, babu fadlil Islam. Nah, ini bagian yang bukan judulnya. Ya. Ini bukan judulnya sebenarnya. Ini bab. Artinya ini daftar isi ini. Ini daftar isi ya. Babu fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Ya. Beliau hafizahullah taala memuji ya. Sungguh segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salat dan salam semoga terlimpah untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta para sahabat-sahabat beliau. Amma ba'd. Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dikenal dengan Syekh apa? Syekhud Da'wah, Syekhul Islam fi Da'wah. Beliau dikenal sebagai Syekhul Islam di dalam dakwah ya. Di dalam dakwah tauhid, dalam dakwah tauhid. Jadi gelar Syekhul Islam ini yaitu disampaikan oleh para ahli ilmu yang datang sesudahnya ya. Jadi bukan beliau yang menggelari diri beliau sebagai Syekhul Islam, sama seperti Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala misalnya, beliau digelari dengan Syekhul Islam, bukan beliau yang menggelari diri beliau, tapi para ulama yang datang setelahnya. Karena pengakuan begitu besar terhadap kemapanan dan kematangan ilmu beliau dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan disebutkan ya, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menguasai seluruh cabang ilmu syariat, Masya Allah. Dan penguasaannya itu tidak setengah-setengah gitu. Ya, sebagaimana dilukiskan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Taimiyah itu ketika beliau mengajar tafsir, maka setiap orang akan mengira bahwa dia adalah ahli tafsir. Ketika beliau mengajar fikih, maka setiap orang akan mengira beliau bahwa adalah ahli fikih. Memang tidak ada tandingannya. Sulit mencari tandingannya, begitulah. Kalau dia menguraikan sesuatu, satu disiplin ilmu misalnya, maka setiap orang dapat dipastikan bahwa ini syekh ahli di bidang ini. Kalau beliau menguraikan tentang hadis, maka setiap orang pasti mengira bahwa beliau adalah seorang ahli hadis. Kalau beliau menjelaskan tentang tauhid, maka setiap orang yang belajar, yang mendengar, akan mengatakan beliau adalah ahli tauhid. Ya, itulah Syekhul Islam. Dan ya, tidak salah gelar itu. Nah, sedangkan Syekhul Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini lebih kepada manfaat yang sangat luas yang didapat oleh kaum muslimin setelah beliau mendakwahkan tauhid. Dan tidak diingkari setelah zaman beliau itu, maka betul-betul di seluruh negara Islam seakan terbuka mata mereka terhadap tauhid. Ya, sebelum beliau ya biasa-biasa saja. Tapi setelah beliau, ya utamanya setelah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah yang penuh berkah ini betul-betul menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh negeri-negeri Islam. Nah, maka tidaklah berlebihan kalau beliau digelari dengan Syekhul Islam. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, kitab Usulul Iman, kitab Fadlul Islam, ya, kitab Al-Kabair,
beliau menempuh metodologi yang ditempuh oleh para ahli hadis, yaitu bahwa beliau dalam buku-buku tersebut menulis sebuah judul, setelahnya beliau menghadirkan ayat-ayat dan hadis-hadis, yakni beliau menulis judul yang berisi kesimpulan dari nas yang beliau hadirkan sesudahnya. Metode ini adalah metodenya para ulama hadis seperti Imam Bukhari dan imam-imam lainnya. Beliau tidak mencantumkan perkataan diri sendiri. Ini kata-kata yang paling penting, ikhwan. Beliau tidak mencantumkan pendapat beliau sendiri. Selalu yang beliau cantumkan itu adalah pendapat para ulama-ulama salaf, generasi terbaik dari umat Nabi SAW. Jadi setelah mencantumkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, memahami ayat Al-Quran dan hadis itu bukan pendapat beliau, tapi itu pendapatnya para ulama-ulama terdahulu, ulama salaf. Mungkin dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga ya ini membantah orang-orang yang menuduh beliau telah membuat mazhab sendiri. Bahkan dikatakan ini mazhab kelima. Sebenarnya mazhab kelima itu apa kalau dalam kajian mazhab? Apa mazhabnya? Zahiri kan? Mazhab Zahiri, Al-Zahiri, Imam Al-Zahiri. Yang pentolannya itu adalah Imam Ibn Hazm rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Itu. Cuman mazhab Al-Zahiri, ya, Imam Daud Al-Zahiri ini tidak sepopuler mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, orang yang tidak senang dengan dakwah beliau itu menuduh beliau membuat mazhab yang kelima. Apa mazhabnya? Mazhab Wahabi. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Karena saking bencinya kepada beliau, ini orang sudah buat mazhab baru, namanya mazhab Wahabi namanya. Ayol ikhwan fiddin. Padahal di dalam kitab-kitab beliau, itu hampir tidak ada pendapat beliau, situ nggak ada. Bacalah setiap buku yang ditulis oleh beliau. Itu pendapat yang beliau kemukakan, itu pendapat para ulama. Maka benar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama di tengah-tengah kita. Memahami Al-Quran dan hadis ala fahmi salaf. Memahami Al-Quran dan hadis itu harus mengikuti pemahaman generasi salaf. Generasi terbaik dari umat ini. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama khalaf yang mengikut di belakangnya, yang mereka tidak keluar dari jalur salaf tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh beliau. Jadi beliau tidak membawa mazhab siapapun, tidak membuat mazhab baru. Bahkan ya kalau disebut mazhab, beliau mazhabnya apa? Syekh At-Tamimi mazhabnya apa? Syekh Abdul Wahab ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini mazhabnya apa? Hambali kan? Hambali. Makanya para ulama Saudi itu mengikuti mazhab beliau, mazhab Hambali. Ya. Sama seperti kita di Indonesia, mazhab kita apa? Mengaku mazhab Syafi'i. Ya. Jadi tidak ada mazhab baru sebenarnya. Ayo ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Ada seorang ulama dari India disebutkan, dia sangat benci kepada Syekh Ibnu Abdul Wahab ini. Sehingga setiap kajiannya beliau selalu mengangkat tangan dan mendoakan keburukan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pokok setiap selesai kajian atau dalam kajian itu selalu mendoakan keburukan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hayal ikhwah, khonfidin. Ya, mungkin gambarannya seperti orang Syiah, setiap kali salat mendoakan keburukan untuk Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Hafsah, Aisyah, ya. Hayal ikhwah. Kemudian ya ada seseorang yang mendengarkan atau ingin menasihati
ulama dari India ini kemudian memberikan satu kitab kepadanya. Inilah kitab Fadlul Islam ini sebenarnya. Kitab Fadlul Islam ini. Nanti dalam riwayat yang lain ada dalam keterangan yang lain oleh para ulama. Mungkin itu kejadian yang berbeda dari Syekh Shalih Fauzan yang ceritakan ini. Itu kitabnya adalah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Jadi diberikan kepadanya, sampul luarnya itu dirobek gitu atau ditutupi gitu. Kan nama beliau kan terpampang di sampul luarnya itu. Sehingga orang yang memberikan buku ini kepada ulama India ini, bacalah. Kemudian dia bertanya, kira-kira ini karangan siapa ini? Dia tidak bisa menebak. Keesokan paginya, berarti semalaman itu dia baca kitab itu. Kemudian keesokan paginya dia menjawab, ini sepertinya ya karangan Imam Bukhari. Jadi Fadlul Islam seperti karangan Imam Bukhari katanya. Nah ini benar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti tulisan Imam Bukhari dan imam-imam salaf lainnya, seperti ulama-ulama hadis, seperti seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim dan seperti imam-imam lainnya. Jadi kalau menulis kitab itu selalu menampilkan ayat, hadis, kemudian pendapat para ulama sebelum mereka. Padahal Imam Bukhari kan dekat sekali jaraknya itu. Imam Ahmad bin Hanbal dekat jaraknya ke para sahabat gitu. Memang mereka tidak bertemu dengan para sahabat, tapi sangat dekat jaraknya dengan para sahabat. Nah, penulisan kitab yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab ini, itu seperti Imam Bukhari dan imam-imam lainnya. Sehingga dia katakan, wah ini sepertinya karya Imam Bukhari. Apa kata orang yang memberikan buku kepada ulama India ini? Antum keliru. Ini bukunya, dan diberikanlah covernya. Diberikan cover itu, dia kaget. Inilah kitab yang orang selalu engkau doakan keburukan baginya ketika engkau menyampaikan kajian di tengah-tengah umat. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka ketika itu dia menyesali dirinya. Dan sejak saat itu, setiap kajian pasti dia mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena dia tidak mengira bahwa Syekh Muhammad bin Wahhab yang selama ini didengar isu tentang dirinya, bahwa orang ini memecah belah umat, orang ini membawa ajaran baru, orang ini suka menyalah-nyalahkan, orang ini suka membid'ahkan, orang ini suka mengatakan ini syirik, ini kafir. Ternyata kitabnya tidak seperti yang disebutkan oleh orang. Sama sekali tidak sama seperti yang digambarkan oleh orang. Kalau yang digambarkan itu begitu menakutkan. Sehingga kalau orang tidak tahu dengan pribadi beliau, sangat membenci, ikhwan. Ana mencoba untuk mencari tahu tentang betapa benci dan besarnya dendam orang-orang yang tidak senang kepada beliau. Sampai sekarang. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, kalau seandainya mereka mau objektif sedikit saja seperti ulama India ini, maka sungguh demi Allah, mereka akan menyesali tindakan mereka telah mendoakan keburukan, bahkan memfitnah dengan fitnah yang sangat keji terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Tapi untuk sadar seperti ulama India ini kan lihat dulu orangnya. Ya. Anda punya teman satu pondok. Sekarang ada grup itu. Nah, di dalam itu ada tamatan Madinah, ada tamatan Ummul Qura, ada taman dari Mesir, ada dari Yaman, semuanya. Pokoknya di dalam itu. Itu ketika nyebut Salafi atau Wahabi di dalamnya itu habis itu. Dan kata-katanya itu subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi seakan-akan enggak takut kepada Allah Subhanahu. Ada grupnya itu. Itu masuk dalam grup itu, kalau antum kenal Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Ada yang kenal?
Itu satu pondok dengan anak, satu angkatan. Dia S1 sampai S3 di Madinah. Jurusan akidah ya. Jurusan akidah. Ada dalam grup itu. Tapi beliau nggak banyak komentar juga. Ya percuma melayani orang-orang yang kerjaannya mencela, ya nggak? Subhanallah. Kerjaannya memfitnah. Ya, apa yang mau dijawab orang yang suka memfitnah? Kan nggak mungkin kita menjawab. Ya sudah, palingnya sekedarnya saja. Ya sudah, tuduhlah sekuat yang engkau semampunya kamu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Memfitnahlah dengan fitnah yang ingin kamu lakukan ya. Tapi nanti kamu di hadapan Allah Subhanahu akan bertanggung jawab dengan apa yang kamu katakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, memfitnah seorang ulama, mencela seorang ulama, itu dosanya sangat besar. Lebih besar dari mencela orang-orang biasa. Kalau orang biasa, paling-paling kalau dia difitnah misalnya, orang tidak akan berteman dengannya. Tapi kalau ulama difitnah, maka orang tidak akan mendekati dakwahnya. Dakwahnya akan dijauhi oleh orang. Nasihat-nasihatnya tentang agama yang mulia ini tidak akan didengar lagi oleh orang kalau dia difitnah. Berapa besar dosanya. Artinya menjauhkan umat dari agama ini. Kalau ulama dicelah dan difitnah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu sama saja usaha untuk menjauhkan umat ini dari agama. Karena umat ini tidak mungkin dekat dengan agama tanpa ada nasihat dari ulama. Nah, sekarang ulama yang dicela, difitnah, dituduh, digelari dengan gelar-gelar yang tidak baik. Al-ikhwah. Taib, nah, kita lihat di sini. Syekh di dalam buku ini menjelaskan dasar-dasar iman terlebih dahulu. Kemudian keutamaan Islam. Hal itu karena agama terdiri dari 3 tingkatan. Yakni Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini versi yang hampir mirip dengan hadis dari sahabat Umar bin Khattab ketika Jibril datang kepada Nabi. Ya. Tapi hadis yang paling populer itu kan hadis yang dari Umar. Sebenarnya saat itu bukan Umar saja, sahabat-sahabat lain juga ada, termasuk Abu Hurairah. Karena kalimatnya hampir sama sebenarnya kalau diperhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas." Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat yang agak tinggi ya dibandingkan dengan sahabat lainnya. Barizan yaumal linnas ya. Rasulullah menampakkan dirinya kepada para sahabat ya. Beliau duduknya lebih tinggi dari yang lain sehingga terlihat oleh para sahabat. Fa'atahu Jibril. Maka Jibril datang. Ketika itu kata Abu Hurairah, faqala mal iman? Jibril bertanya, apakah yang dimaksud dengan iman? Qal al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Ya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, wa biliqaihi, dan beriman bahwa engkau akan bertemu dengannya, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, wa tu'mina bil ba'ts, dan engkau beriman kepada hari berbangkit. Qala mal Islam? Jibril bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan Islam? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bih, wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa al-mafruḍah wa tasuma ramadhana. Qala mal ihsan? Ya, Jibril bertanya, apa itu Islam? Islam adalah engkau, Nabi menjawab, Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian engkau mendirikan salat, membayarkan zakat yang telah diwajibkan, wa tasuma Ramadan, dan engkau engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala mal ihsan? Mal ihsan? Jibril bertanya lagi, apa yang maksud dengan ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya,
maka sesungguhnya dia melihat engkau. Ayol ikhwah. Ini adalah tingkatan agama. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Jibril atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di atasnya ada iman. Yang pertama adalah Islam, di atasnya ada iman, di atasnya ada ihsan. Syekh rahimahullahu taala ingin menjelaskan Islam dan iman dalam buku ini. Ya, usulul iman, ya. Usulul iman, dasar-dasar iman. Bab pertama dari bab buku ini adalah tentang bab keutamaan Islam. Kemudian disusul dengan bab lain seperti bab kewajiban memeluk Islam, bab tafsir Islam, dan bab yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam dan seterusnya. Nah, kemudian beliau menampilkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Wa qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah pada haji wada', maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat tafsir yang ditulis oleh para ulama, ayat ini adalah ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini anak-anak disik banget di depannya. Jadi ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Para ulama mengatakan ini di antara ayat terakhir atau ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada', tepatnya di Arafah. Pada saat di Arafah. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat kecuali Allah menyempurnakan agama Islam ini untuk beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan wafat dan tidak akan diwafatkan oleh Allah melainkan Islam ini telah sempurna terlebih dahulu. Jadi kalau Islam ini belum sempurna, maka Nabi tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau untuk Nabi berarti ada satu lagi selain dari rezeki. Karena kata Nabi dalam satu hadis, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai rezekinya disempurnakan. Mungkin hadisnya udah umum ya, udah tahu kita ya. Gitu. Jadi kita ini tidak akan dimatikan oleh Allah sampai rezeki kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk Nabi ada satu lagi. Nabi tidak diwafatkan oleh Allah sampai agama ini disempurnakan oleh Allah. Setelah sempurna agama ini baru kemudian Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini. Ya. Dan ini kata beliau ada beberapa bantahan terhadap yang pertama ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah ini? Ahli bid'ah ini adalah orang yang mengada-ngada di dalam agama. Apakah itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, termasuk dalam masalah hukum, muamalah, yang tidak ada di dalam ajaran agama, kemudian mereka ada-adakan. Seharusnya ayat ini adalah final, akhir dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan sempurnanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita yang mengaku umat Nabi Muhammad ini tidak perlu lagi mencari ajaran-ajaran yang lain karena ajarannya sudah sempurna. Allah yang katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama bagimu. Oleh karenanya, orang-orang yang mengada-ngada pasti amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada satu hal yang baru dalam urusan agama ini, yang bukan bagian dari ajaran agama, maka ia ditolak. Yang bukan merupakan bagian dari ajaran agama tersebut, maka ajaran tersebut ditolak. Ya. Yang kedua, ayat ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mencela Islam, yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan konteks zaman, tidak relevan. Ini Islam hanya untuk zaman di mana Al-Quran diturunkan pada saat itu, yakni di zaman Nabi Muhammad SAW, atau minimal di zaman para sahabat, atau mungkin di zamannya para tabi'in dan tabi'un tabi'in saja. Itu yang cocok Islam ini. Sedangkan di zaman kita hari ini tidak cocok lagi. Kenapa? Ya, karena mungkin mereka selalu menghubungkannya dengan akal dan hawa nafsu. Jadi biasanya orang kalau mengatakan Islam ini tidak relevan, Islam ini tidak kontekstual, tidak sesuai dengan zaman, tidak relevan dengan kemajuan zaman, yaitu biasanya kan memperturutkan akal, pikiran dan hawa nafsu. Ayat ikhwah, padahal ayat Allah al-yauma akmaltu lakum itu maksudnya sudah sempurna. Sempurna. Apa maksud sempurna di sini? Sempurna bagi kalian untuk kebutuhan kalian di semua tempat dan zaman. Itu maksudnya. Jadi tidak ada lagi kekurangan sebenarnya. Dan alhamdulillah kita sudah merasakan ya bahwa Islam itu benar-benar sempurna. Dan Islam betul-betul telah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebagaimana Islam telah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan di masa Rasulullah dan para sahabat. Maka ungkapan dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Umat ini tidak akan menjadi baik, umat ini tidak akan menjadi baik kecuali apa yang telah membuat menjadi baiknya orang terdahulu. Apa nih, bagaimana bahasanya itu? Jadi kita ini tidak akan pernah menjadi baik kalau kita tidak mencukupkan dengan apa yang mencukupkan orang-orang sebelum kita. Jadi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menjadi umat terbaik dari umat Nabi SAW karena mereka mencukupkan ajaran Nabi SAW dan mereka tidak pernah menambah-nambah. Enggak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Sehingga mereka menjadi manusia yang paling sempurna. Nah, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, umat ini tidak akan menjadi baik kecuali kalau mereka merasa cukup sebagaimana umat dulu merasa cukup dengan ajaran ini. Maka kalau kita merasa kurang dengan ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW ini, maka disinilah malapetaka itu timbul. Ya. Sekali lagi, ya, yang membuat kita merasa tidak cukup dengan ajaran Rasulullah ini, yaitu hawa nafsu. Tidak ada lain. Hawa nafsu karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena pengaruh syaitan, ya, waswas syaitan. Itulah yang membuat seseorang tidak merasa cukup dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa atmamtu 'alaikum, yakni maksudnya dengan agama ini aku sempurnakan nikmatku untukmu. Maksudnya nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama itu. Jadi nikmat itu menjadi sempurna karena Allah telah menyempurnakan agama itu untuk kita. Wa raditu lakum al-Islam madinah, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Al-ikhwah, ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, kita tidak butuh lagi ada agama lain selain dari agama Islam. Karena agama Islam sudah sempurna. Kita tidak butuh lagi ajaran lain selain dari ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini telah sempurna, telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Sehingga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Hanyalah agama Islam. Ya, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya. Semua agama selain dari agama Islam itu batil. Seperti Yahudi, Nasrani misalnya. Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Kemudian juga menjadi bantahan. Jadi ayat ini ya, itu menjadi bantahan juga bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dari kalangan penduduk zaman, maksudnya di zaman kita hari ini, bahwa agama yang diridhai oleh Allah itu bukan hanya agama Islam, tapi juga ada agama lain seperti Yahudi dan Nasrani. Ini agama samawi, agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam tidak boleh merasa benar sendiri dan tidak boleh membatalkan ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa agama yang hak itu ada 3, bukan 1. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Baik, ikhwah. Nah, ini keyakinan apa namanya ini? Pluralisme, ya. Pluralisme agama. Jadi sekarang itu salah satu produk ajaran liberal adalah pluralisme agama. Ya. Ini anak siapa ini yang dibawa-bawa masuk ke dalam ini? Ya. Itu maknya nggak tahu kayak ini tuh. Ya. Ini kan jantan ini kan. Laki ini. Bukan betina itu, bukan maknya. Nah, ayo ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ajaran pluralisme agama itu semua agama benar. Yang jelas yang mengatakan ini ya, ini tidak datang dari orang Yahudi dan tidak datang dari orang Nasrani. Karena orang Yahudi sendiri, orang Yahudi dan orang Nasrani telah dikhabarkan oleh Allah bahwa agama satu-satunya di sisi Allah itu adalah agama Islam. Bahwa setelah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tahu dari kitabnya bahwa Yahudi Nasrani itu dihapuskan oleh Allah. Jadi orang Yahudi Nasrani itu sudah tahu sebenarnya. Nah, itu siapa yang mengembar-gemborkan ini? Yang memunculkan ke permukaan kembali gitu. Bahwa Yahudi Nasrani itu sejajar dengan Islam. Ya umat Islam yang munafik itu. Umat Islam yang munafik. Yang akidahnya rusak. Ini seperti orang-orang liberal hari inilah. Orang-orang liberal hari ini. Orang-orang kafir, seperti Yahudi, Nasrani, betul. Ya, mereka malah nggak nyinggung-nyinggung ini. Betul mereka benci mungkin kepada Islam ya. Tapi untuk menyamakan dengan Islam itu, mereka juga nggak mau karena mereka merasa lebih baik daripada Islam. Betul tidak?
Setiap agama pasti merasa lebih baik dibandingkan dengan agama lainnya. Ini kerjaan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang liberal. Yang mereka katakan bahwa Islam itu sejajar dengan Yahudi Nasrani. Mana mau orang Yahudi dan Nasrani disejajarkan dengan Islam? Sebagaimana kita, seorang mukmin sejati, kita tidak mau disejajarkan dengan Yahudi dan Nasrani. Ini kerjaan orang munafik sekali lagi. Munafik, zindik, liberal, apalah namanya itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Pada Isya kita sambung sedikit ya sebelum kita tanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah ma ba'd. Ya, kita tambah sedikit ya. Jadi ada kelompok ya sebenarnya. Ini kalau kita perhatikan ya, bukan sebagaimana kita sampaikan tadi, bukan berasal dari Yahudi dan Nasrani, bukan. Karena orang Yahudi Nasrani sendiri itu tidak mau disamakan dengan Islam. Sejak dari awal mereka mengklaim agama mereka lebih baik daripada Islam. Ya. Jadi bagaimana mungkin dia akan mengatakan bahwa Yahudi sejajar dengan Islam atau Nasrani sejajar dengan Islam? Itu nggak mungkin itu. Nah, terus dari siapa datangnya ini? Itu yang kita katakan tadi. Ini kaum munafik, zindik yang ada di dalam Islam. Manusia-manusia penjilat ya, yang mengharapkan keuntungan dunia dari menjilatnya itu. Nah, ayo ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Ya, tidak diingkari bahwa agama Yahudi sebenarnya agama Islam juga kan, yang murni dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu adalah agama yang sahih, agama yang saleh, agama yang benar. Tidak ada yang mengingkari akan hal itu. Demikian pula agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang mengingkari kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-ikhwah. Tapi ketika Islam datang, maka kedua agama ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang Yahudi Nasrani tahu itu, ada dalam kitabnya. Dengan datangnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, membawa Islam, itu otomatis Yahudi Nasrani itu terhapus gitu. Dan itu ada dalam kitabnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Al-ikhwah, ikhwan fiddin. Oleh karena itu kita dapati di dalam Al-Qur'an misalnya dalam surah Al-Maidah ya, At-Teguh ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi misalnya. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kata Allah, kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya, maksudnya di Taurat, Zabur, Injil gitu. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain tersebut. Apa makna batunya? Muhaiminan alaih itu maksudnya. Bahwa kitab-kitab yang datang terdahulu itu hakikatnya telah terhapus oleh ajaran, tidak dipakai lagi gitu maksudnya. Kecuali yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an ini yang ajarannya itu sama dengan ajaran yang terdapat di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Intinya adalah bahwa kitab terdahulu itu sudah tidak dipakai lagi gitu maksudnya. Agama dulu itu sudah tidak dipakai lagi. Karena dengan munculnya Islam, diturunkannya Al-Qur'an, maka selesailah semua agama. Dan agama yang diakui hanya Islam saja. Nah, ini juga makna dari
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu maksudnya bukan tertuju hanya kepada umat Nabi Muhammad, bukan. Maksudnya tertuju kepada para sahabat saja, bukan. Orang Arab saja. Semua manusia maksudnya itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu maksudnya mencakup seluruhnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah Ali Imran ayat 31-32, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jika kalian berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-ikhwah. Apa maksud dari ayat ini? Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang dibawanya. Siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia kafir. Allah tidak mencintai orang kafir, itu maksudnya. Siapa yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia kafir. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sedikit ya sebelum kita tanya jawab. Wa qawluhu qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu juga mencakup ya. Jadi ayat yang kita bacakan barusan terdapat dalam surah Yunus ayat 104 ini itu sebenarnya juga memberikan memberikan bantahan keras terhadap orang yang ragu-ragu dengan kebenaran ajaran Islam. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada manusia. Ya ayuhan nas in kuntum fi syakkim min dini. Wahai manusia, kata Allah, ya Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, jika kalian masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku ini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidak akan menyembah yang kalian sembah selain Allah. Ya, ayol ikhwah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang ragu-ragu dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya orang-orang yang punya kepentingan sebenarnya, terutama sekali orang Yahudi, orang Nasrani, itu mereka ragu-ragu sebenarnya, tarik ulur sebenarnya. Ini mau yakin atau tidak, mau yakin atau tidak. Ya, tapi biasanya orang-orang yang ragu seperti ini tidak akan berujung kepada penerimaan. Sebagaimana bahasan kita dalam syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sudah dari awal ragu biasanya itu berujung kepada kebinasaan dan kecelakaan. Ayolah ikhwah. Ragu dia dengan kebenaran, padahal Allah sudah kabarkan di dalam agama mereka, dalam kitab mereka. Ya, kalau orang kafir ragu, seperti orang musyrik di Mekah, di Madinah, yang jelas-jelas mereka menyembah berhala, mereka bukan ahli kitab. Yahudi orang-orang musyrik Mekah Madinah itu kan bukan ahli kitab. Kalau mereka ragu, bahkan mereka menolak 100%, itu wajar gitu. Kenapa wajar? Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang kitab. Tidak ada wawasan mereka tentang ketuhanan itu. Nggak ada gitu maksudnya. Sedangkan Yahudi Nasrani itu bukan wawasan lagi, memang isi kitabnya itu. Isi kitabnya itu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Baik itu keyakinan
rububiyah kepada Allah, uluhiyah dan asma wa sifatnya sudah ada dalam agama mereka. Apalagi yang mereka ragukan. Jadi tidak pantas mereka ragu sebenarnya. Tapi mereka masih ragu. Alladzi yatawaffakum yang akan mematikan kalian. Ya maksudnya walakin a'budullah, akan tetapi aku hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Maksudnya saat di penghujung ajal kalian, dia akan memindahkan kalian dari alam ini ke alam pembalasan. Artinya Allah ingin katakan kalian semua akan dikembalikan kepadaku. Kalian semua akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kalian lakukan dan kalian akan dikembalikan kepadaku. Sedangkan apa yang kalian sembah selain dari Allah, itu tidak bisa berbuat apa? Tidak bisa berbuat apapun. Yang disembah selain Allah, dia tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi rezeki, ya, dan tidak bisa menghisap. Maksudnya tidak bisa. Nanti di akhirat, masa dia mau nanya, orang dia sendiri ditanya, masa dia akan menghukum, orang dia sendiri akan diadili dan akan dihukum yang disembah oleh mereka itu. Jadi seakan Allah katakan, walakin na'budullaha alladzi tawaffakum. Di ayat ini disebutkan, Nabi disuruh oleh Allah untuk meyakinkan kepada mereka, yang disembah itu hanya Allah semata-mata harusnya, yang dialah yang akan mewafatkan kalian, memindahkan alam kalian dari alam dunia ini ke alam akhirat, kemudian kalian akan bertemu dengannya di akhirat, nanti akan bertanggungjawabkan siapa yang kalian lakukan. Itu maksud dari ayat ini. Ayat ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kita baca di surah Al-A'raf ayat 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kata Allah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang diciptakan seperti kalian juga. Enggak ada bedanya. Berhala yang kalian sembah itu juga makhluk yang Allah ciptakan, enggak ubahnya seperti kalian. Nah, kalau memang kalian ngotot juga kata Allah, maka serulah mereka itu. Lalu biarkan mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar. Maksudnya, Allah tantang mereka. Dan coba benar-benar kamu minta padanya. Bisa enggak dia mengabulkan permintaan kalian? Coba kalian minta selamat, udah bisa enggak dia menyelamatkan kalian? Coba kalian minta manfaat, udah bisa enggak mendatangkan manfaat kepadanya? Menjauhkan mudarat dari diri kalian. Itu maksudnya Allah tantang. Pasti tidak akan bisa. Pasti tidak akan bisa. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 14, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Jika kalian menyeru mereka, maksudnya sesembahan-sesembahan itu, berhala-berhala itu, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Dan sekiranya mereka mendengar sekalipun, ya, mereka juga tidak akan dapat memperkenankan permintaan kalian. Pada hari kiamat kelak, mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Itu Allah sebutkan di dalam surah ini juga. Jadi di akhirat nanti ternyata sesembahan-sesembahan selain dari Allah itu mereka mengingkari gitu. Nanti di hadapan Allah, ya Allah, kami mengingkari mereka menyembah kami. Jadi sesembah baik itu manusia maupun batu, pohon atau apapun ya. Itu mereka akan mengingkari nanti di hadapan Allah. Kami tidak ridha sama sekali ketika kami disembah. Ya tentunya kalau manusia dalam hal ini orang-orang saleh seperti para nabi, para malaikat, jin-jin yang sudah masuk Islam yang sebagaimana kita jelaskan ya. Ada di mana itu di pertemuan sebelumnya tempat kita ini juga. Jadi yang disembah oleh mereka itu dari kalangan makhluk itu malaikat, makhluk hidup maksudnya, malaikat, para nabi, kemudian jin. Tapi jin itu masuk Islam. Jadi ada penjelasannya itu orang-orang saleh itu di situ. Nah, mereka akan mengingkari nanti di akhirat.
kami tidak pernah minta disembah, kecuali memang tauhid dari kalangan seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari kalangan kan ada di antara mereka yang meminta disembah, seperti orang-orang Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah hari ini. Kan mereka memang sengaja mengarahkan umatnya untuk menyembah mereka. Ajaran Syiah itu kan salah satu di antara pokok ajaran mereka adalah sengaja mengarahkan umatnya untuk menyembah imam-imam mereka. Itu ajaran Syiah, itu di antara pokok ajaran Syiah itu di situ. Di antara pokok ajaran Syiah itu. Jadi sengaja itu. Nah, ini pengecualian mungkin. Tapi selain dari Tuhan-Tuhan Syiah ini, mereka akan mengingkari nanti di akhirat. Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat berapa itu, wa idza husyaran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu li'ibadatihim kafirin. Apabila dikumpulkan manusia, maka mereka akan mengingkari penyembahan yang dilakukan terhadap diri mereka. Jadi nggak diakui sebenarnya. Ya karena mereka bukan Tuhan gitu. Kami bukan Tuhan, kenapa disembah? Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula apa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk berfikir ketika beliau menghancurkan berhala besar pada saat itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau memang kalian meyakini apa yang kalian sembah ini dari budak patung ini, dia bisa bicara, bisa memperkenankan permintaan kalian. Ya sudah, tanya sama dia. Makanya Nabi Ibrahim kan nguji jika ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala fas'aluhum. Kata Nabi Ibrahim, ya kalian tanya saja dia. Kan sengaja ditinggalin satu tuh Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim menguji mereka. Kamu tanya aja nih yang satu itu. Itu pentungan di tangannya dia. Tanya. Nah, seketika itu di ayat berikut itu disebutkan, mereka tuh tertunduk itu, lama tertunduk, mikir. Oh iya benar juga ya. Gitu. Tapi kemudian ya karena hawa nafsu telah menguasai mereka, syaitan telah mengendalikan hati mereka, jiwa mereka, akhirnya mereka tetap ngotot untuk membunuh Nabi Ibrahim. Mereka sempat berpikir itu, dikata, iya juga. Mungkin ini mana mungkin bisa ditanya. Lah, kata Nabi Ibrahim, kamu sudah tahu ini tidak bisa ditanya. Dia tidak bisa mendengar, tapi masih kau sembah. Itu mereka berpikir pada saat itu. Ayol ikhwah. Ikhwan fiddin dalam surah Al-Anbiya, mulai dari ayat 51 itu ya, 51 sampai ayat 60 atau 70-an nanti. Cerita tentang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya pada saat itu. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini di antara keutamaan atau fadlul Islam yang dapat kita jelaskan pada malam ini sampai halaman 8 dulu ya, sampai halaman 8. Ini Masya Allah ini. Kita nggak bisa menyelesaikan sekaligus ini. Untuk fadlul Islam ini 2 kali pertemuan kayaknya. Ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Fadhal. Ini yang terdapat dalam surah Yunus ayat 105 sampai 109. Ini ceritanya itu juga sebenarnya. Cerita tentang, kalau kita bacakan ayat terakhir ini ya. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda bi fadlihi
yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Dan aku telah diperintahkan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadapkanlah wajahmu kepada agama sebagai seorang yang hanif, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula menimpakan mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan mudarat terhadapmu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat tersebut kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Artinya tidak ada yang dapat menahan kebaikan yang diberikan oleh Allah itu. Ini sejalan dengan hadis yang kita baca habis salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu maknanya di situ. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Rasul, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian kebenaran, yakni Al-Quran, dari Tuhan kalian. Sebab itu, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk itu kebaikan bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya dia semata-mata sesat untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah orang yang menangani urusan hidayah kalian. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Rasul, dan bersabarlah sehingga Allah memberikan putusan. Dan Dia adalah Hakim yang maha baik. Ayol ikhwah, khonfidin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, intinya menjelaskan ayat sebelumnya itu ya, bahwa Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah keyakinan yang sesat. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ayol ikhwah. Dan ini terdapat pada agama selain dari agama Islam, seperti Yahudi, Nasrani. Jadi mereka melakukan kesyirikan ya. Ya, tapi kemudian di dalam Islam diikuti oleh umat Islam. Menyembah orang-orang saleh, terutama sekali ketika orang saleh itu sudah meninggal, menyembah para nabi. Ya. Padahal ketika itu lucu banget ya sebenarnya kalau cerita orang-orang Bani Israel itu ya. Ketika nabinya masih hidup, nabinya dikufuri. Nabinya tidak pernah dipatuhi. Ya kalaupun ada yang patuh itu enggak seberapa sebenarnya. Kebanyakan dari umat nabi itu, kalangan nabi Bani Israel itu, kebanyakan mereka itu kufur sebenarnya. Ya, enggak banyak sebenarnya dari mereka yang bersyukur akan nikmat nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka gitu. Tapi giliran nabi itu mati, disembah oleh mereka. Nah, aneh itu. Pada saat nabi masih hidup, harusnya kan dia patuh, tunduk, taat. Giliran nabi mati, nanti disembahkan, itu nyambung gitu. Artinya, penyembahan terhadap nabi setelah dia mati, itu sebagai kelanjutan dari ketaatannya pada saat nabi itu masih hidup. Nah ini enggak, ketika nabinya masih hidup, dia kufuri, dia ingkari, dia lawan nabinya. Giliran nabinya mati, malah disembah. Kan itu gimana cara berfikirnya? Itu aneh nih ahli kitab itu. Ya Nabi Isa pada saat hidup banyak yang mengikut Nabi Isa. Sedikit sekali yang ikut Nabi Isa. Giliran Nabi Isa mati, mereka katakan Nabi Isa anak Allah. Itu gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya? Subhanallah. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam bukanlah agama syirik. Tapi kesyirikan dalam Islam tetap ada, dilakukan oleh umatnya. Terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Ya, terutama sekali ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in diwafatkan oleh Allah, maka orang-orang Syiah
Rafidah, Imamiyah, ya, la'natullah alaihim ajma'in. Ya, mereka merusak ajaran Islam ini dengan melakukan ritual-ritual penyembahan-penyembahan, pengkultusan, pengagungan terhadap kuburan. Bahkan lebih parah keadaan mereka dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, ayol ikhwah, disinilah keistimewaan Islam. Islam adalah agama tauhid. Islam adalah agama tauhid. Allahu a'lam bissawab. Nah, sampai halaman, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada halaman 10 pada pertemuan yang akan datang. Ini dulu pelajaran kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.